Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Salam sehat, salam sejahtera semuanya, semua mahasiswa dan keluarga di rumah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Aswaja. Sebagaimana telah kita sepakati bahwa pertemuan ketiga dan selanjutnya kita laksanakan dengan daring. Hari ini kita akan membicarakan tentang Aswaja di tengah-tengah aliran lain. Ya, kemarin sudah saya singgung bahwa munculnya Aswaja salah satunya dilatar belakangi oleh adanya aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang di satu sisi kelompok itu ekstrim. Ekstrim itu kaku dalam memahami ajaran Islam. Sementara di sisi lain ada juga kelompok atau aliran dalam Islam yang liberal, ya, cenderung bebas dalam memaknai ajaran Islam. Nah, Aswaja kemudian menjadi penyeimbang, menjadi penengah di antara berbagai macam pemahaman, pemikiran atau kelompok dalam ajaran Islam yang dianggap keterlaluan atau berlebihan dalam memaknai Islam. Di satu sisi ada yang kaku, ekstrim, di satu sisi ada yang cenderung bebas. Nah, Aswaja ada di tengah-tengah di antara semua aliran itu. Karena sebagaimana kita ketahui, Aswaja menekankan prinsip tawassut. Ya, tawassut itu artinya di tengah atau moderat. Maka dalam hal apapun, Aswaja ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip moderatisme atau keseimbangan, ya, di antara yang ekstrim dan yang liberal, di antara yang terlalu berat dan terlalu ringan, juga di antara yang terlalu bernuansa akhirat dan terlalu bernuansa dunia. Jadi kita ada di tengah-tengah, kita memilih jalan yang seimbang. Jalan yang seimbang itulah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang wasat, ummatan wasaton, umat yang tidak terlalu, tidak berlebihan. Jadi ya biasa saja, ya, beragama yang biasa saja, beragama yang di tengah-tengah saja, tidak terlalu ngoyo, tidak juga terlalu santai. Karena kalau kita terlalu ngoyo dalam beragama, ya, terlalu bersemangat, ya, terlalu ngotot dalam beragama, yang ada nanti ketika kengototan itu sudah jenuh, maka nanti kita akan males. Ya. Sebaliknya kalau terlalu ringan juga itu akan cenderung terlalu santai, sehingga itu tidak ideal. Maka yang ideal adalah beragama yang di tengah-tengah saja. Nah, aliran-aliran itu ya, yang menjadi antitesis dari Aswaja, yang berada di kubu ekstrim dan berada di kubu liberal, itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa awal mula Islam itu pecah. Awal mula Islam itu pecah itu terjadi ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa tersebut umat Islam mulai terlibat dengan konflik. Nah, salah satu konfliknya adalah Khalifah Utsman pernah didemo besar-besaran oleh beberapa kelompok yang mengklaim atau menuduh Khalifah Utsman ini terlibat nepotisme. Karena ketika menjadi khalifah, beliau ini mendudukkan beberapa orang, ya, yang dianggap itu masih keluarga di beberapa jabatan strategis, sehingga itu memunculkan protes dari beberapa kelompok.
Tetapi itu ternyata hanya hoax saja. Ya. Ternyata hanya hoax saja, bahkan ada tuduhan Khalifah Utsman itu korup. Khalifah Utsman itu korup, sehingga itu menjadikan bola liar, ya, viral, ya, katakanlah begitu, viral di tengah masyarakat, sehingga itu memicu protes di berbagai wilayah dan akhirnya terakumulasi dan menjadi satu dan mengadakan demo di istana, sekarang di istana, di rumah Khalifah. Sampai beberapa hari Khalifah Utsman tidak bisa keluar dari istana dan akhirnya Khalifah Utsman pun terbunuh, dibunuh oleh salah satu pendemo, ya, dibunuh oleh salah satu anggota atau peserta demo, dan akhirnya Khalifah Utsman meninggal dunia karena ditusuk oleh salah satu pendemo itu. Jadi urusan demo anarkis itu sebenarnya sudah lama ada, tidak hanya sekarang, dan memang orang demo itu cenderung anarkis. Makanya sekali lagi NU tidak pernah menganjurkan warganya atau menyuruh warganya untuk demo, karena demo itu lebih dekat dengan perbuatan anarkis. Kemudian konflik di masa Khalifah Utsman itu berlanjut sampai pada masa Khalifah Sayyidina Ali. Ya. Ketika Khalifah Utsman meninggal dunia, maka kemudian kekhalifahan beralih ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini konflik juga belum mereda. Nah, keluarga Khalifah Utsman, ya, keluarga Khalifah Utsman memprotes Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap tidak mampu mengusut tuntas pembunuhan yang terjadi kepada Khalifah Utsman, sehingga salah satu gubernur, ya, di daerah Syam itu sekarang Suriah, itu memprotes Khalifah Ali sehingga sampai terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Ali dan pecahlah perang yang namanya Perang Siffin. Dalam Perang Siffin ini, singkat cerita, pasukan Khalifah Ali itu sebenarnya sudah berhasil memukul mundur pasukan Muawiyah. Muawiyah itu gubernur Syam tadi yang memberontak. Sudah berhasil memukul mundur. Tetapi ketika pasukan Muawiyah ini sudah terdesak dan sudah tidak punya kekuatan lagi, mereka mengeluarkan jurus siasat politik yang sangat jitu. Mereka kemudian membawa Al-Quran dan menaruh Al-Quran itu di atas tombak, ya, bersumpah dengan Al-Quran dan meminta Khalifah Ali untuk mengadakan gencatan senjata. Ya, mereka meminta perdamaian. Nah, singkat cerita, dengan adanya gencatan senjata itu dan perdamaian itu, akhirnya Khalifah Ali yang kalah di meja perundingan. Ya, Khalifah Ali kalah di meja perdamaian, sehingga akhirnya Khalifah Ali kehilangan kekhalifahan. Nah, di saat terjadi perundingan itulah, ya, disebut dengan istilah tahkim. Ini pendukung Sayyidina Ali ini terpecah. Ada satu kubu yang setuju dengan keputusan Sayyidina Ali untuk menerima perundingan. Di kubu lain ada pendukung Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan perundingan itu. Nah, akhirnya terpecahlah pendukung Sayyidina Ali itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang mendukung, nah, itu kemudian disebut dengan kelompok Syiah.
Sementara kelompok yang tidak mendukung Sayyidina Ali atas perundingan itu dinamai dengan istilah Khawarij. Nah, istilah Syiah sebagai pendukung Sayyidina Ali itu maknanya adalah kelompok ya. Syiah itu artinya kelompok atau pendukung. Ya. Jadi Syiah itu sendiri maknanya adalah pendukung. Yang dimaksudkan adalah pendukung Sayyidina Ali. Sementara yang tidak setuju dinamakan Khawarij, yang artinya Khawarij itu keluar ya, dari kata khoroja, artinya keluar. Artinya adalah keluar dari golongan Sayyidina Ali. Nah, dari dua kelompok inilah ya, awal mula terjadinya perpecahan dalam Islam, dan itu kemudian memunculkan berbagai kelompok, berbagai aliran, sehingga muncullah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai stabilizer. Bukan sanitizer ya, bukan sanitizer, tapi sebagai apa ya, penetralisir, sebagai penengah di antara semua kelompok itu. Nah, kita bahas kelompok itu satu persatu dan bagaimana ajaran-ajarannya sehingga itu perlu untuk kita kaji dan kita tolak, sehingga kita paham posisi Aswaja di antara semua kelompok itu dan bagaimana Aswaja memahami ajaran Islam dengan prinsip moderat itu. Yang pertama adalah Syiah. Syiah berarti tadi pendukung. Syiah diidentikan dengan pengikut Khalifah Ali ya, yang mendukung Sayyidina Ali untuk melanjutkan perundingan ketika Khalifah Ali diminta oleh Muawiyah untuk berunding. Akan tetapi kemudian dukungan oleh Syiah kepada Sayyidina Ali ini dianggap terlalu berlebihan. Dianggap terlalu berlebihan. Bahkan pada perkembangannya ya, Syiah ini kemudian punya keyakinan bahwa Khalifah Ali adalah penerus sah Rasulullah. Ya, di samping karena beliau ini adalah menantu, ya, Khalifah Ali itu adalah suaminya Fatimah, ya, putri Rasulullah. Di samping beliau dia adalah menantu, beliau juga dianggap sebagai Madinatul Ilm, ya. Babul Ilm, ya, sorry. Rasulullah itu adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sehingga Ali ini dipandang oleh Syiah sebagai sosok yang paling layak menggantikan Rasulullah. Nah, maka Syiah ini punya keyakinan bahwa Khalifah Ali dan keturunannya, ya, putranya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai ke bawah, mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya jadi pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam, sehingga mereka orang Syiah itu tidak begitu respect terhadap sahabat lain ya, di luar Sayyidina Ali, karena terutama terhadap pemberontak ya, terhadap Muawiyah tadi yang memberontak kepemimpinan Sayyidina Ali. Nah, kelompok Syiah ini akhirnya berkembang luas dan yang awalnya merupakan gerakan politik ya, karena mendukung kekhalifahan Ali, tetapi akhirnya kemudian dia menjadi aliran dalam keagamaan, ya, aliran teologi, aliran fikih dan lain sebagainya. Nah, beberapa ajarannya banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi ajaran inti dari Syiah ini adalah namanya imamah atau kepemimpinan. Ya. Ajaran inti ini adalah imamah. Orang Syiah meyakini bahwa Khalifah Ali adalah imam yang sah. Ya, seharusnya imam yang sah setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat itu seharusnya menurut orang Syiah itu adalah Khalifah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Nah, tetapi menurut mereka
Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini dianggap merebut, ya, merebut hak, merebut hak Sayyidina Ali sebagai imam, sehingga akhirnya Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat. Padahal harusnya beliaulah yang menjadi khalifah pertama, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak beliau. Nah, itu menurut orang Syiah. Nah, pada perkembangannya orang Syiah sendiri ini terbagi menjadi berbagai aliran. Ada namanya Syiah Gulat. Syiah Gulat itu Syiah yang paling ekstrim. Barangkali sekarang sudah tidak ada. Orang Syiah Gulat itu orang yang memandang bahwa di luar Syiah itu salah, di luar Syiah itu berdosa, karena tidak meyakini kepemimpinan Khalifah Ali. Nah, ada juga namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini yang sekarang ini masih ada dan bahkan menyebar di berbagai daerah di dunia. Paling banyak adalah di India, kemudian di Pakistan, dan di Afrika, Eropa sampai Amerika. Ada namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini dianggap sebagai Syiah yang moderat, Syiah yang moderat, yang tidak ekstrim. Syiah ini ada di Yaman. Kemudian yang terakhir adalah Syiah 12 Imam atau Syiah Isna Asyariyah. Syiah ini, Syiah 12 Imam atau Syiah Isna Asyariyah, pengikut terbanyaknya ada di Iran. Bahkan Iran itu, ya, negara Iran itu, Republik Islam Iran, menetapkan madhab Syiah Isna Asyariyah sebagai madhab resmi negara. Karena Iran itu adalah negara Islam, mereka menggunakan madhab Syiah Isna Asyariyah. Hampir sama dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu juga negara Islam, tetapi madhab yang dianut adalah madhab Wahabi. Jadi kalau ingin melihat Syiah yang sekarang ini banyak di dunia, itu representasinya adalah di Iran, kemudian di Irak, Lebanon, dan beberapa negara di Timur Tengah. Nah, Syiah Isna Asyariyah inilah Syiah yang paling besar pengikutnya, yang paling banyak pengikutnya di dunia. Di Indonesia juga ada penganut Syiah dan Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Bahkan di Jepara juga ada. Saya beberapa kali bersinggungan dan ngobrol, berkomunikasi, bahkan berteman dengan beberapa orang Syiah. Nah, apa ajaran Syiah yang dianggap tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, yang pertama, ini ajaran-ajaran intinya, ya. Adapun ajaran-ajaran yang cabang, ya, itu banyak sekali dan bahkan menjadi satu disiplin keilmuan sendiri, ya, yang perlu banyak dikaji. Ya. Kalau mengkajinya itu tidak cukup 1-2 hari, ya, tapi membutuhkan banyak waktu, karena Syiah sekarang menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Ajaran Syiah, ya, Syiah yang ekstrim, ya, Syiah Gulat, itu saking cintanya kepada Sayyidina Ali itu hingga mengkafirkan sahabat Nabi, ya, terutama sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang dianggap merebut kepemimpinan dari Sayyidina Ali. Nah, kemudian yang kedua, imamah. Imamah itu kepemimpinan. Maksudnya adalah kepemimpinan bagi Sayyidina Ali dan keturunannya. Ini merupakan salah satu pokok keyakinan yang harus diyakini oleh orang Syiah. Ya. Jadi kalau kita orang-orang NU itu rukun imannya itu ada 6, ya. Maka di Syiah salah satu pokok keimanan itu adalah imamah. Kemudian yang ketiga, orang Syiah memandang imam, ya,
yaitu Khalifah Ali dan keturunannya. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali bin Ali Zainal Abidin, Sayyidina Musa Al-Kadzim. Mereka adalah orang-orang suci yang terjaga dari dosa. Artinya mereka ini bukan orang yang bukan seperti kita ya. Kalau kita ini pasti punya dosa. Tapi kalau para imam, menurut keyakinan orang Syiah, mereka ini tidak pernah berdosa karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, orang Syiah ini dalam mengamalkan hadis ya, hadis yang mereka gunakan dalam perilaku sehari-hari ini rata-rata adalah hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi, oleh Ahlul Bait. Nah, kata Ahlul Bait di sini ya, kata Ahlul Bait dalam istilah orang Syiah itu adalah Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian kedua anaknya yaitu Hasan Husain dan keturunannya. Itulah yang disebut sebagai Ahlul Bait. Hadis-hadis mereka inilah yang digunakan sebagai dasar hukum, dasar keyakinan oleh orang Syiah. Nah, selanjutnya di antara ajaran orang Syiah adalah memperbolehkan taqiyah. Taqiyah itu seperti kamuflase, ya, kamuflase. Jadi orang Syiah ini punya keyakinan bahwa menyembunyikan identitas diri sebagai orang Syiah itu boleh. Sehingga ketika mereka ditanya oleh orang, ya, kamu mazhabnya apa? Misalnya, mereka boleh tidak menjawab bahwa mereka adalah Syiah. Ya, mereka boleh mengatakan bahwa ya saya juga seperti kamu, gitu, tanpa menyebutkan identitasnya sebagai orang Syiah. Karena taqiyah itu boleh bagi mereka. Ya. Ada ajaran menyembunyikan identitas dalam ajaran Syiah. Ajaran taqiyah ini muncul karena dalam sejarah ya, aliran Syiah ini seringkali ditekan oleh penguasa ya. Jadi ketika kekhalifahan 4 ya, Khulafaur Rasyidin sudah berakhir, kemudian Islam ada di tangan Khalifah Bani Umayyah, ya, dinasti Bani Umayyah. Seperti kita tahu bahwa Muawiyah yang merupakan pendiri dinasti Umayyah, ya, Muawiyah itu adalah orang yang tadi memberontak kepada Khalifah Ali dan berhasil kemudian mendirikan dinasti namanya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini yaitu Muawiyah dan keluarganya itu tidak suka dengan Khalifah Ali, ya, tidak suka dengan Khalifah Ali. Bahkan sampai Khalifah Ali meninggal pun mereka tidak suka dengan keluarganya, tidak suka dengan pengikut Sayyidina Ali, sehingga para pengikut Sayyidina Ali yaitu orang Syiah itu ditekan, dipreser di mana-mana, ya, bahkan ditindas. Nah, karena ditindas itulah agar mereka bisa menyelamatkan diri, maka orang Syiah memilih untuk menyembunyikan identitas. Mereka tidak memperlihatkan identitas mereka sebagai orang Syiah, karena kalau mereka mengatakan mereka Syiah, mereka pasti akan dihukum, ya, ditindas. Ya, begitulah politik ya begitu. Jadi jangan punya anggapan bahwa dulu ketika Islam di zaman klasik itu tidak ada konflik. Ya. Semenjak Rasulullah wafat, semenjak Khalifah 4 itu berakhir, Islam selalu diwarnai dengan konflik. Ya. Konflik perebutan kekuasaan, konflik antar umat Islam sendiri, sehingga memunculkan berbagai macam aliran itu.
Yang terakhir, ajaran Syiah adalah sujud di atas tanah atau batu. Nah, kalau kamu ingin tahu, coba cek di YouTube atau kamu bisa lihat di Jepara juga ada. Ya. Teman-teman saya yang Syiah itu kalau sholat mereka membawa batu, ya. Batu atau tanah begitu, pokoknya sesuatu yang alami, ya, yang bukan buatan manusia. Mereka punya filosofi bahwa sujud itu harus menyatu dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sujud, kita harus merendahkan diri, menempelkan kepala kita di tanah atau di batu, karena batu itu simbol apa? Kerendahan. Ya. Tanah itu simbol bahwa kita di bawah. Nah, itu tentang Syiah dan ajarannya. Nah, kemudian, antitesis dari Syiah atau lawannya Syiah yaitu Khawarij. Khawarij adalah pendukung Sayyidina Ali pada awalnya. Mereka adalah pasukan Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali untuk melakukan perundingan dengan Muawiyah. Karena tidak setuju, mereka kemudian keluar dari golongan Sayyidina Ali dan mendirikan kelompok sendiri. Ya, mendirikan kelompok sendiri. Nah, mereka memandang bahwa perundingan itu tidak sah. Ya. Dengan begitu mereka menganggap Sayyidina Ali dan orang-orang yang ikut perundingan itu dianggap sebagai orang kafir, ya, karena melakukan perundingan. Sehingga mereka ini menghalalkan darah Sayyidina Ali dan para pendukungnya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali ini kan terbunuh ketika sholat subuh. Beliau ngimami sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh seorang dari aliran Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu dulunya adalah pendukung Sayyidina Ali, ya, tapi karena tidak setuju, ya, dengan Sayyidina Ali, dia ikut kelompok Khawarij dan sangat memusuhi Sayyidina Ali. Kabarnya Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang soleh, ya. Dia itu hafal Al-Quran. Salah satu pengikut Ali yang soleh, ya, yang hafal Al-Quran dan puasa di siang hari dan malamnya rajin sholat malam. Tetapi ya begitulah, ya, kesolehan seseorang itu terkadang tidak menjamin, ya, bahwa orang itu akan bisa berbuat baik, karena kesolehan itu tidak ada di lahir, ya, tidak ada di permukaan, ya. Hafal Al-Quran, ya, sholat malam, puasa, tapi kalau Qurannya, kemudian sholatnya, puasanya itu tidak dihayati, ya, tidak sampai dijiwai sehingga mampu dimasukkan dalam perasaan, ya, dalam jiwa, yang nanti yang akhirnya mampu merubah perilaku yang buruk kepada yang baik, maka kesolehan yang tampak itu tidak ada gunanya. Ya. Ya, sholatnya, kemudian hafalan Qurannya, puasanya itu hanya sekedar hanya sekedar kulit saja, karena tidak mampu merubah perilaku. Ya, itulah orang beragama yang begitu. Kalau kita beragama, sholat hanya seperti itu, ya, maka yang terjadi adalah perilaku kita tidak berubah.